Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi 1 Angkatan 2020 akan mempresentasikan tentang analisis distribusi frekuensi curah hujan Kota Bogor dalam mata kuliah Statistik dan Probabilitas. Ya, membernya terdiri dari Aisyah, Alfa, Ilhan, Ubada, Nuraini Febrianti, dan Hamzah. Bab 1 akan disampaikan oleh Alfa, bab 2 akan disampaikan oleh Ubada, bab 3 akan disampaikan oleh Hamzah, bab 4 akan disampaikan oleh Aisyah dan saya, bab 5 akan disampaikan oleh Ilhan. Waktu dan tempat saya persilakan. Next, bab 1. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Hujan merupakan komponen terpenting dalam siklus hidrologi. Hal ini disebabkan kedalaman hujan akan menjadi aliran di sungai. Dalam proses perubahan hujan menjadi suatu aliran, perlu diperhatikan beberapa sifat hujan, antara lain intensitas curah hujan, lama waktu hujan, kedalaman hujan, frekuensi, dan luas daerah pengaruh hujan. Komponen hujan dan sifat-sifatnya ini dapat dianalisis dari hujan titik maupun hujan rata-rata yang meliputi luas daerah. Analisis curah hujan digunakan untuk menentukan jenis distribusi curah hujan pada suatu wilayah dengan menggunakan data curah hujan yang terekam pada stasiun pencatat hujan. Analisis curah hujan pada penelitian ini digunakan untuk menentukan distribusi frekuensi curah hujan pada Kota Bogor. Hal yang sangat menentukan dalam pembuatan rancangan dan rencana bangunan air adalah distribusi curah hujan. Distribusi curah hujan ini bermacam-macam sesuai dengan jangka waktu yang ditinjau, yakni curah hujan tahunan, curah hujan bulanan, curah hujan harian, curah hujan per jam. Pola distribusi curah hujan ini berfungsi untuk mendapatkan suatu pola distribusi curah hujan suatu daerah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menghitung dan menganalisa data curah hujan. Mengingat pentingnya hujan dalam berbagai analisis hidrologi, maka dibutuhkan ketersediaan data hujan terukur dengan kualitas dan kuantitas yang baik dalam bentuk pola distribusi frekuensi curah hujan di Kota Bogor. Pola distribusi curah hujan ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menghitung dan menganalisa data curah hujan. Rumusan masalah. 1. Apa itu distribusi curah hujan? 2. Apa saja jenis distribusi curah hujan untuk Kota Bogor? Yang ketiga, rumusan apa yang digunakan untuk mengetahui jenis distribusi curah hujan? Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya, maka penelitian ini dibatasi hanya pada data curah hujan maksimum Kota Bogor. Tujuan. Pertama, mengetahui secara luas pengertian distribusi curah hujan. Yang kedua, mengetahui jenis distribusi curah hujan untuk Kota Bogor. Yang ketiga, mengetahui rumusan yang akan digunakan untuk menentukan jenis distribusi terhadap curah hujan Kota Bogor. Manfaat. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu alternatif dalam menghitung dan menganalisa data curah hujan, khususnya data curah hujan Kota Bogor sebagai dasar untuk menentukan perencanaan banjir bencana. Pada penelitian ini juga diharapkan dapat mengetahui cara menghitung curah hujan maksimum. Bab 2, landasan teori. Hujan. Hujan adalah proses pengembalian air yang telah diuapkan ke atmosfer menuju ke permukaan bumi. Pengembalian ini akibat dari udara yang naik hingga melewati ketinggian kondensasi dan berubah menjadi awan. Di dalam awan, terjadi proses tumbukan dan penggabungan antar butir-butir air yang akan meningkatkan massa
dan volume butir air. Jika butiran air akan turun dalam bentuk hujan. Tipe-tipe hujan menurut Iskandar ada 3, yaitu hujan konvensional, hujan frontal, hujan orografik. Hujan konvensional adalah tipe hujan disebabkan oleh adanya benda panas yang diterima permukaan tanah dengan panas yang diterima oleh lapisan udara di atas permukaan tanah tersebut. Sumber panas di daerah tropis adalah berasal dari matahari. Beda panas ini biasanya terjadi pada akhir musim kering, yang akan menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi sebagai hasil proses kondensasi massa air basah pada ketinggian di atas 15 km. Mekanisme terjadi hujan tipe konvensi secara singkat adalah sebagai berikut. Ketika lapisan udara di atas 10, atas permukaan tanah menjadi lebih panas daripada lapisan udara di atasnya. Maka berlangsunglah gerakan massa udara panas tersebut ke tempat yang lebih tinggi. Massa udara panas yang bergerak ke tempat yang lebih tinggi tersebut pada saatnya akan terkondensasi. Yang kedua adalah hujan frontal. Tipe hujan yang umumnya disebabkan oleh bergulungnya dua massa udara yang berbeda suhu dan kelembapan. Pada tipe hujan ini, massa udara lembab yang hangat dipaksa bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Suhu lebih rendah dengan kerapatan udara dingin lebih besar, tergantung pada tipe hujan yang dihasilkan. Hujan frontal dapat dibedakan menjadi hujan frontal dingin dan hangat. Hujan frontal dingin biasanya mempunyai kemiringan permukaan frontal yang besar dan menyebabkan gerakan massa udara ke tempat yang lebih tinggi cepat, sehingga bentuk hujan yang dihasilkan adalah hujan lebat dalam waktu singkat. Sebaliknya, pada hujan frontal hangat, kemiringan permukaan frontal tidak terlalu besar, sehingga gerakan massa udara ke tempat yang lebih tinggi dapat dilakukan dengan perlahan-lahan. Proses pendinginan berlangsung bertahap. Tipe hujan yang dihasilkannya adalah hujan yang tidak terlalu lebat dan berlangsung dalam waktu lebih lama. Hujan dengan intensitas rendah, hujan badai, dan hujan mason adalah tipe hujan frontal yang lazim dijumpai. 3, ada hujan orografik. Jenis hujan yang umumnya terjadi di daerah pegunungan, yaitu ketika massa udara bergerak ke tempat yang lebih tinggi, mengikuti benteng lahan pegunungan sampai saatnya terjadi proses kondensasi. Ketika massa udara melewati daerah pergunungan, pada lereng di mana angin berhembus windward side, terjadi hujan orografi. Sementara pada lereng di mana gerakan massa udara tidak atau kurang kering, dan daerah ini disebut daerah bayangan. Dan hujan yang terjadi disebut hujan di daerah bayangan. Jumlah hujan lebih kecil daripada hujan yang terjadi di daerah windward side. Besarnya intensitas hujan orografik cenderung menjadi lebih besar dengan meningkatnya ketebalan lapisan udara lembab di atmosfer yang bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Tipe hujan orografik dianggap sebagai pemasok air tanah, danau, bendungan, dan sungai karena berlangsung di daerah hulu das. Curah hujan. Curah hujan merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh terhadap iklim. Curah hujan merupakan sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan tetapi juga dapat menjadi sumber bencana. Perhitungan data curah hujan harian maksimum suatu wilayah harus dilakukan dengan benar agar dapat menganalisis frekuensi curah hujan. Dalam kenyataannya, sering dijumpai perhitungan yang kurang pas, yaitu dengan mencari hujan harian maksimum setiap pos hujan dalam suatu periode. Kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan curah hujan wilayah.
Cara ini dianggap tidak masuk akal karena rata-rata hujan dilakukan atas hujan masing-masing pos hujan yang terjadi pada hari berlainan. Hasil pengukuran tersebut akan jauh menyimpang dari hasil yang seharusnya. Distribusi curah hujan. Penentuan curah hujan yang akan dipakai dalam menghitung besarnya debit banjir rencana berdasarkan analisis distribusi curah hujan. Awalnya, dengan pengukuran dispersi, dilanjutkan pengukuran dispersi dengan logaritma dan pengujian kecocokan sebaran. Ada beberapa macam cara yang mengukur dispersi diantaranya. Yang pertama ada standar deviasi. Seperti ini kodenya. Yang kedua ada coefficient skewness, koefisien kurtosis, koefisien variasi. Curah hujan rencana. Analisis curah hujan rencana digunakan untuk mengetahui besarnya curah hujan maksimum dengan periode ulang tertentu yang akan digunakan dalam perhitungan debit rencana. Analisis curah hujan rencana dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa jenis distribusi diantaranya ada distribusi normal, distribusi Gumbel, distribusi log Pearson tipe 3. Yang pertama adalah distribusi normal. Apabila sebuah populasi dari data hidrolik mempunyai distribusi normal, maka kira-kira 68,27% terletak di daerah satu deviasi standar. Sekitar nilai rata-ratanya yaitu apa nih? Ya, begitu. Yang kedua ada kira-kira misalnya 95,45% terletak di daerah satu deviasi standar. Sekitar nilai asalnya yaitu sebagai berikut. Dan kira-kiranya yang ketiga ada 99,73% terletak di daerah satu deviasi standar. Sekiranya nilai rata-ratanya yaitu antara sebagai berikut, sedangkan bila 5% terletak di daerahnya sebagai berikut. Distribusi Gumbel. Distribusi Gumbel umumnya digunakan untuk analisis data ekstrim, misalnya untuk analisis frekuensi banjir. Distribusi log Pearson tipe 3. Prosedur untuk menentukan kurva distribusi log adalah tentukan algoritma dari semua nilai varian X, lalu hitung nilai rata-ratanya. Nah, setelah dihitung, standar deviasi algoritma X-nya, hitung koefisien kemencangan skewness-nya, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Yang ini. Ukuran pemusatan data. Jadi ada 3 ukuran pemusatan data yang biasa digunakan, yaitu rata-rata, median, dan modus. Rata-rata adalah nilai yang mewakili timbunan atau sekelompok data. Median adalah nilai yang terletak di bagian tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau pencilan. Bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama, alur penelitian. Proses penelitian ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, mengumpulkan data curah hujan Kota Bogor, kemudian menentukan parameter statistik dari data yang telah diurutkan dari kecil ke besar, yaitu standar deviasi, koefisien skewness, koefisien kurtosis, dan koefisien variasi. Lalu dilanjutkan dengan menentukan jenis distribusi frekuensi berdasarkan parameter statistik yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder, jadi lokasi penelitian ini ada pada website statistik pemerintah atau lebih tepatnya Pusat Database BMKG.
Kemudian objek penelitian ini menggunakan kuesioner Google Form dengan responden terbanyak yaitu warga Kota Bogor dan ada beberapa di wilayah Jababeka. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara survei pralapangan. Tahapannya secara umum dimulai dari penyusunan kerangka pemikiran, lalu perumusan masalah, dan pencapaian tujuan. Data sekunder berupa curah hujan dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai ketentuan. Metode penelitian ini menggunakan tahap pralapangan dan tahap pengelolaan data. Pada tahap pralapangan berupa kajian pustaka dan pengambilan serta pengumpulan data sekunder yang meliputi data curah hujan Kota Bogor. Pada tahap pengelolaan data, peneliti melakukan perhitungan, perbandingan, dan evaluasi curah hujan Kota Bogor. Next. Bab 4. Analisis. Gambaran umum kondisi Kota Bogor. Kota Bogor secara geografis terletak antara 106 derajat 48 menit bujur timur dan 6 derajat 29 menit lintang selatan. Kota Bogor sendiri terletak di tengah-tengah Kabupaten Bogor dan berjarak kurang lebih 56 km dari ibu kota DKI Jakarta, sehingga strategis untuk kemajuan perekonomian. Kota Bogor sendiri memiliki suhu rata-rata tiap bulan 26 derajat Celcius dengan suhu terendah 21,8 derajat Celcius dengan suhu tertinggi 30,4 derajat Celcius sehingga memiliki kelembapan udara 70%. Dan Kota Bogor memiliki curah hujan rata-rata setiap tahun sekitar 3.500 sampai 4.000 mm dengan yang terbesar pada bulan Oktober, Desember, dan Januari. Luas wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 hektar yang memiliki 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kota Bogor memiliki batas wilayah. Pada bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojonggede, Sukaraja, dan Kabupaten Bogor. Pada bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Ciawi, dan Kabupaten Bogor. Pada bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Dermaga, Ciamas, dan Kabupaten Bogor. Serta pada bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijeruk, Caringin, dan Kabupaten Bogor. Hasil kuesioner. Beberapa kuesioner yang telah kami buat, saya akan menjabarkan beberapa poin. Poin pertama, bentuk presipitasi. Presipitasi sendiri memiliki arti turunnya hasil kondensasi uap air. Dari hasil kuesioner dapat dinyatakan bahwa sekitar 62,5% responden menyatakan bahwa wilayah Kota Bogor memiliki presipitasi yaitu hujan. Dan sisanya 37,5% menyatakan bentuk presipitasinya yaitu gerimis. Pada poin kedua, yaitu kategori curah hujan yang terjadi. Kota Bogor dari hasil kuesioner tersebut dapat dinyatakan bahwa sekitar 75% mengkategorikan curah hujan di wilayah Kota Bogor masuk kategori menengah, yaitu sebesar 100-300 mm. Dan 12,5%-nya masuk kategori yaitu tinggi, sekitar 300-500 mm, dan sisanya 12,5% masuk kategori rendah, yaitu 0-100 mm. Maka, dari kuesioner yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa Kota Bogor sendiri memiliki bentuk presipitasi yaitu gerimis, dan curah hujan yang terjadi pada Kota Bogor yaitu menengah yang sebesar 100-300 mm. Pengolahan data. Yang pertama, korelasi curah hujan. Korelasi memiliki arti teknik analisis untuk mencari hubungan dua variabel yang bersifat kuantitatif. Pada penelitian ini, fokus pada data yang mengidentifikasi akan terjadinya curah hujan. Data curah hujan yang diperoleh dari BMKG Bogor.
Untuk wilayah Kota Bogor sendiri menunjukkan bahwa curah hujan maksimum terjadi pada bulan Oktober. Yang kedua, ada ukuran pemusatan dan penyebaran data. Pada ukuran pemusatan dalam analisis ini adalah MEAN yang dapat ditentukan oleh intensitas curah hujan setiap harinya. Yang kedua, ada penyebaran data dengan menggunakan range, yaitu nilai maksimum curah hujan dikurang dengan nilai minimum curah hujan itu sendiri. Pada data yang ditampilkan, ada data curah hujan harian dan data curah hujan logaritmik. Pertama, kita akan bahas curah hujan harian. Nilai minimum curah hujan harian yaitu sebesar 33 mm. Nilai maksimum curah hujannya yaitu 123 mm, sehingga dapat dihasilkan MEAN sebesar 563,95. Dan range yang dihasilkan pada curah hujan harian sebesar 90. Yang kedua, kita akan bahas curah hujan logaritmik. Pada curah hujan logaritmik sendiri memiliki nilai minimum curah hujan sebesar 1579 mm. Dan nilai maksimum curah hujannya yaitu sebesar 3110, sehingga dapat dihasilkannya nilai MEAN tersebut yaitu 2670, dan range yang dihasilkan yaitu 1531. Analisis curah hujan. Di sini data curah hujan kami mengambilnya dari data online BMKG Bogor. Terus metode yang digunakan adalah metode pemilihan nilai terbesar atau nilai maksimum. Jadi pada bulan Januari itu sebanyak 122 mm per hari, Februari 117 mm per hari, Maret 122 mm per hari, April 112 mm per hari, Mei 108 mm per hari, Juni 62 mm per hari, Juli sebanyak 51 mm per hari, Agustus 34 mm per hari, September sebanyak 102 mm per hari, Oktober 123 mm per hari, November 33 mm per hari, dan Desember sebanyak 38 mm per hari. So next. Analisis frekuensi. Jadi pertama di sini kita cari dulu rata-rata nilai variannya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Terus kemudian yang kedua kita cari standar deviasinya, koefisien variasinya, koefisien skewness-nya, dan yang terakhir koefisien kurtosisnya. Terus maka didapatkan untuk distribusi normal, long normal, Gumbel, sama long person yang ketiga. Nah, di sini distribusi normal, long normal, dan Gumbel itu tidak sesuai sehingga digunakan distribusi long person yang ketiga. So next. Udah, gitu aja deh. Ayo. Bab 5, kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari permasalahan di sini adalah distribusi curah hujan yang ditinjau sesuai dengan jangka waktu, yakni curah hujan tahunan. Jumlah curah hujan dalam setahun, rata-rata curah hujan bulanan, jumlah curah hujan dalam sebulan. Curah hujan harian sama dengan jumlah curah hujan 24 jam atau 1 hari. Curah hujan per jam dengan data yang diperoleh tersebut dapat digunakan untuk menentukan bangunan air yang sesuai. Yang kedua, jenis distribusi curah hujan. Yang sesuai untuk Kota Bogor adalah log per Pearson tipe 3 dan diperoleh curah hujan dalam 1 hari untuk setiap tahunnya adalah 122 mm, 117 mm, 122 mm, 112 mm, 108 mm,
62 mm, 51 mm, 34 mm, 102 mm, 123 mm, 33 mm, dan 38 mm. Yang ketiga yang dapat kita ambil adalah dalam analisis di atas menentukan rumusan awalnya dengan pengukuran dispersi lanjutan pengukuran dispersi dengan logaritma. Saran untuk kedepannya adalah saran untuk penelitian selanjutnya agar dalam menganalisis curah hujan sebaiknya menggunakan data yang lebih panjang, dilengkapi dengan rekaman data dan dilakukan secara langsung ke tempat penelitian. Ini adalah daftar pustaka yang kami jadikan untuk bahan referensi kami dalam menyusun laporan analisis distribusi frekuensi curah hujan Kota Bogor. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.